Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Lolo Channel. Silakan Lolo Channel. Kalian akan tahu nanti siapa apologet yang Tuhannya duit. Kalian tahu nanti. Oh. Ya, silakan Lolo Channel. Nyalakan kamera Anda. Oke. Halo, Bang Lolo Channel. selamat siang untuk di sini. Siap, Bang. Selamat siang, Bang. Abang Islam. Ya. Oh iya, saya Islam, Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini, Bang. Aku cuma ingin tahu mengenai kekristenan menurut Anda. Gitu. Karena kenapa di Islam kan umat Islam itu masih belum pasti akan masuk surga gitu. Sedangkan di Kristenan setahu saya sudah pasti, tidak ada keraguan-raguan untuk masuk surga. Itu yang saya mau, Bang. Baik. Menurut Abang apa betul nggak, Bang, bahwa kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan pasti pasti masuk surga. Baik. Jadi begini, Bang. Jadi percaya itu harus ada konsekuensinya. Contoh. Kalau orang bilang, aku percaya Yesus, tapi di detik yang sama pergi ngamar dengan selingkuhan, seperti RK, itu artinya percayanya itu adalah sebuah kedustaan. Sama seperti bilang begini, aku percaya kepada kamu, tapi di detik yang sama dia contohnya begini, Anda ngomong sama perempuan, aku cinta kepada kamu, hanya engkau satu-satunya di hatiku. Tapi di detik yang sama dia pergi ngamar dengan selingkuhannya. Berarti kan itu bohong, betul tidak? Percayanya itu hanya di mulut saja. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus itu harus ada implementasinya, bukti. Makanya dalam kekristenan itu ada istilah iman, ya, itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan itu sejatinya itu adalah omong kosong belaka atau mati, seperti itu. Nah, makanya Bang, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus maka pasti dia akan diselamatkan. Nah, sementara dalam agama Islam, di dalam agama Islam itu, Bang, memang tidak ada kepastian. Muhammad pernah ditanya, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang tidak. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama-tama di antara kamu. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Anda, betul Bang, bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada kepastian. Ya Bang, begini. Kalau saya sedikit menerangkan mengenai Islam yang saya tahu karena saya ini bukan ustaz dan nggak pernah belajar apa sih ya, memahami tentang Al-Quran terlalu dalam. Kenapa Islam itu tidak pasti? Karena menurut Islam itu begini Bang, sesuai dengan perbuatan kita, ya kan? Banyak orang mengaku Tuhan itu Allah, ya kan? Tapi perbuatannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti dia sudah percaya lalu dia nanti masuk surga, tidak. Tapi dia diperhitungkan amal ibadahnya. Nah, yang saya mau tanyakan, di dalam kekristenan ada nggak hal yang seperti itu, Bang? Baik, sebelum ke situ dulu Bang ya. Nanti kita agak panjang lebar kalau ke situ. Karena poinnya itu adalah kepastian. Jadi saya kalau mau diskusi itu kita kelarin dulu satu isu, baru kita pindah ke isu yang lainnya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Apakah Anda yakin bahwa dalam agama Islam itu ada kepastian? Jika Anda berbuat baik, mengerjakan amal soleh, zakat, bertaubat, nasuha, dan lain sebagainya, pasti dijamin? Belum juga Bang, karena tergantung dari ridhonya Allah. Menurut saya begini, apa sih tergantung dari ridhonya Allah? Seperti begini, saya membantu orang miskin, umpamanya ya kan. Tapi hati saya ingin membantu orang miskin itu agar supaya saya ini terlihat sama orang lain itu saya
dermawan atau ibaratkan Ria saya lah punya itu banyak bahasa. uang gitu. Riya lah Iya itu kan? bahasa Betul kan? Islamnya. Ya betul, ria. Apakah Nah. perbuatan itu yang akan menjamin masuk surga? Tidak, karena di dalam hati kita itu ada ria. Nah, itulah yang tidak diridhoi. Baik. Sekarang begini Bang, permasalahan yang lebih serius daripada itu semua adalah begini. Waktu saya meneliti agama Islam, saya mendedikasikan waktu saya selama 14 tahun mempelajari agama Islam. Saya akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa semakin dipelajarin, semakin nggak jelas. Saya kasih contoh. Saya Wah, kasih udah contoh melebar Bang ya. ini Bang. Kalau Oke, seperti nggak apa-apa. Ini agak karena melebar sudah. kepastian loh. Bukan. Tadi- Ini kan masalah sedikit Bang. Tenang. Enggak, tadi Abang itu kita sudah sepakat bahwa jangan melebar gitu. Iya, sudah ini kita agak tidak melebar, Bang. Yang saya isu bisa nggak kita- jawab saya? Bang, isu Bisa kita nggak jawab adalah saya? isu kepastian, betul tidak? Oke, lanjut. Betul tidak? Ya. Oke. Saya mau kasih tunjuk kepada Anda. Ya. Sebentar. Kepastian masuk surga ya. Baik. Muhammad pernah ditanya tentang perihal, ya. Saya kasih tunjuk dulu hadisnya. Oke, apakah dia masuk surga atau tidak? Nih. Makanya saya bilang makin dipelajari agama Islam, Bang, makin mumet nanti, Bang. Saya kasih tunjuk. Ini hadisnya ya. Kelihatan ya, Bang ya? Saya tidak mengada-ngada. Artinya tidak ada amalan. Sekali lagi, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi suatu waktu Muhammad itu pernah ditanya, ya kan? Wahai Rasulullah, ini. Saya bahas tadi, Bang. Ya tenang dulu. Ini asbabul wurudnya. Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang, tidak ada amalan seorang pun yang bisa menjamin memasukkannya ke dalam surga. Tidak juga denganku, kecuali atas rahmat Allah. Baik, kita bandingkan omongan Muhammad. Kita bandingkan omongan Muhammad dengan omongan Muhammad yang lainnya. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda. Ternyata Bang, ternyata di sini Muhammad berdusta. Berdusta dia. Saya buktikan kalau dia berdusta di sini, Bang, ya. Buktinya ada. Saya Bang, tunjukkan bahwa sedikit sebentar, Bang, Bang. tenang, Bisa, dikit lagi. Sedikit aja, Bang. Sedikit aja. Bang, sebentar. Boleh? Silakan. Boleh. Kan saya sudah bilang tadi, Bang, bahwa saya itu tidak terlalu menguasai tentang makna dari apa-apa yang di dalam Al-Quran dan hadis. Saya kurang ilmu. Makanya saya ingin mempelajari. Makanya saya di sini mengutarakan kepada Anda bahwa semakin Anda pelajari, semakin Anda akan menyimpulkan bahwa semua ini adalah bohong semua. Coba sedikit Bang, kasih saya waktu 2 menit. Sebentar. 2 menit. Makanya 2 menit nanti saya Anda tangkapi. Bang, 2 menit. Ya, silakan. Tadi Muhammad berkata tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang ke surga, betul? Betul? Ya. Perhatikan omongan Muhammad yang lain. Saya tunjukkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah. Jadi sebentar. Di satu sisi Muhammad bilang tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Di satu sisi Muhammad bilang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Ini yang benar yang mana? Oke. Yang benar begini, Bang.
Yang saya pahami ya, saya Silakan. orang kurang. Saya cuman apakah abang masuk di akal atau tidak itu kan urusan masing-masing. Iya, jelaskan Begini, dong, biar orang nangkap akalnya, biar orang nangkap. Betul, Silakan. betul, betul. Jadi saya sudah jelaskan mengenai tadi amal itu bahwa yang diterima amal itu sesuai dengan yang diridhoi Allah ya kan, yaitu keikhlasan dalam hati karena Tuhan itu Maha Tahu. Nah begini, makanya di Islam itu ada penimbangan amal. Ada yang amal baiknya banyak masuk surga, ada amal baiknya buruk masuk neraka. Itu Oke. maksudnya, Bang. Barang siapa Jadi tidak mengucapkan, ada... Sebentar, barang Bang. siapa Aduh. mengucapkan yang tadi itu masuk surga nggak? Ya, nasi bisa nggak diskusi Bang dengan santai? Masalahnya atau Bang nggak apa nyambung. Bang, Kok nggak nyambung? Masalah nggak tadi nyambung, abang masalah bilang nyambung nggak barang nyambung, siapa Bang. yang Bang, berbuat kebaikan lebih banyak nanti Bang. ditimbang. Padahal pertanyaan Kalau saya belum kebanyakan- dijawab. Padahal Bang, tadi kan Bang, sudah saya begini, Bang. jawab. Di mana abang jawab? Tadi bilangnya abang Aduh. tunggu dulu, kita kesini dulu, kesini dulu, sebelum kesana kita kesini dulu. Ayo sudah, kan? silakan, Bilangnya, silakan. kan? Silakan. Iya kan? Betul nggak? Bang, berapa di 4.000 loh nonton ini Bang. Yang bisa menyatakan saya itu salah atau tidak, biarkanlah orang penonton. Kita hanya mengedukasi. Makanya kita diskusi santai lah, apa namanya? Jangan ngotot-ngototkan pendapat. Iya, walaupun Enggak, santai enggak. ke temanya, langsung ke temanya. Coba. Kan itu saya lagi bicara tadi dipotong, baru bicara lagi dipotong. Gimana mau ke temanya? Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga? Betul. Sementara Muhammad berkata tidak ada Makanya amalan dengan- yang bisa memasukkan orang ke surga. Ini yang benar yang mana? Ibarat makanya kata saya mau contohnya begini, jelaskan. contoh begini. Contoh, tidak ada satu perkataan pun yang bisa membuat pintu ini terbuka. Terus di satu bilang, Bang Elis. pintu ini terbuka dengan perkataan tertentu. Ini gimana? Malah jadi pusing Anda. Ketawa aja aku lawan abang ini. Kirain bang ini orangnya diskusi itu ama. Makanya saya mau jelaskan dia. Silakan jelaskan, tapi jangan kemana-mana. Iya. Silakan. Loh, kok kemana-mana? Ya, jadi begini. Apa yang dibilang Ustaz Somad itu benar. Benar. Makanya diam dulu, biar selesai dulu baru ngoceh. Oke? Nah, di Islam itu ada penimbangan amal baik dan buruk. Nah, kalau amal baiknya itu banyak yang diridhoi, ya perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah itu masuk surga. Berarti Tapi nggak ada kalau amal gunanya buruk- kalau begitu kalimat syahadat itu nggak ada gunanya. Terakhir akan saya jelaskan itu, abangku. Ya, silakan. Kenapa sih kalian? Apa udah tangkap maksud saya sehingga kau mau potong-potong supaya atau bagaimana? Tadi itu intinya barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, nggak peduli timbangannya banyak kek dikit kek. Gimana sih Anda? Dengarlah. Sekarang Anda malah membahas timbangan banyak. Gimana sih? Makanya dengarkan nanti di terakhirnya itu poinnya, terakhirnya itu Coba. poinnya. Yang Nggak dimaksud- sabar saya dengarkannya. Coba Oke. yang kebut, coba silakan. Ya. Jadi kalau amalnya banyak, amal baiknya banyak masuk surga. Kalau amal buruknya masuk neraka. Nah, yang masuk neraka ini yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah, dicuci sampai sebersih-bersihnya. Setelah dicuci dengan perbuatan apa yang dilakukan di dunia ini, pasti masuk di surga. Pasti. Terus apa hubungannya dengan Paham, kalimat maksudnya itu. syahadat? Berarti nggak ada gunanya 2 kalimat syahadat? Gunanya syahadat itu yang itulah syahadat itu Astaga. menyatakan bahwa saya ini percaya. Coba dengerin Tuhan. lagi ya. Dengerin satu kali lagi. Allah. Coba dengerin satu kali lagi, Bang. Itulah. Bang, dengarkan satu kali lagi ya. Satu kali lagi, Bang. Aduh, Anda ini nggak nyambung. Coba dengarkan satu kali lagi nih. Dengarkan. Nggak apa-apa. Man qala la ilaha Nggak apa-apa. illallah Kalau Anda Muhammadur bilang nggak nyambung, Rasulullah biarkanlah dakhalal orang yang jannah. menonton. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Saya ulangi satu kali lagi ya. Ya betul. Man qala la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Betul, betul, Rasulullah betul. dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, betul. Nabi yang mengatakan. Betul itu, Datang betul, sahabat sangat bertanya, betul. "Wa Dan in saya sudah zana, jelaskan. wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri?" Kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Ya, betul. Tidak ada Dan- di situ dan saya sudah timbang-timbangan. jelaskan. Ada nggak di situ timbang-timbangan? Bang, saya hari ada ini- tidak timbang-timbangan Dengarlah, di situ? Ada tidak di situ timbang-timbangan? dengarlah dulu. Kenapa sih abang ini Aduh. panik kalau saya mau jelaskan? Dengarlah dulu. Oke, tidur dulu di bawah sana. di bawah Dengar. sana, tidur dulu. Menurut hadis ini, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, mau dia mencuri kek, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Nggak ada di sini main timbang-timbang, nggak ada. Surga. Mau dosamu sebesar gunung kek, mau apa, asal kau ucapkan 2 kalimat syahadat itu, surga. Sementara di hadis lain Muhammad berkata, tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan ke surga. Ini bagaimana ini? Yang mana yang benar? Satu bilang ada amalan, yaitu kalimat syahadat. Makanya kalian percaya ke bahwa setiap kalau kalian nonton film-film perjuangan atau film-film apa begitu, pasti kalau mau mati, pasti tuh. Lu pasti. Coba nonton film-film perang zaman dulu itu sambil berteriak-teriak. Coba. Ketika dia mau meninggal, dia harus mengucapkan itu walaupun sambil terbata-bata mengucapkan. Surga. Film itu dipengaruhi oleh hadis ini. Hadis inilah yang membuat film-film itu muncul ini hadis ini. Barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga karena itu diyakini sebagai kunci surga. Sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada amalan yang memasukkan orang ke surga. Terus yang benar yang mana? Kan pusing sendiri kan? Jujur kita, ayo. Pusing nggak? Pusing. Yang satu berkata, ditimbang nanti perbuatan yang baik sama perbuatan yang jahat. Kalau selama hidup Anda banyak yang jahat, berarti timbangannya berat yang jahat, Anda masuk neraka. Kalau timbangannya banyak yang baik, Anda masuk surga. Kalau gitu nggak perlu jadi Islam. Iya. Yang penting Anda berbuat baik saja. Kurang-kurangin berbuat baik, kurang-kurangin berbuat jahat, banyak-banyakin berbuat baik. Masuk surga artinya, nggak perlu agama. Kan sudah saya bilang, makin kau pelajari, makin kau pusing dan mual. Loh, nggak percaya Anda. Ketika saya mengatakan kebenaran seperti ini, lalu Anda kejang-kejang, surup, marah. Padahal yang saya katakan itu benar. Naik ke sini dan bantah itu lebih baik ketimbang Anda marah-marah, ngamuk-ngamuk gak jelas. Gimana? Coba naik ke sini bantah. Sanggup Anda membantahnya? Kita kasih naik ada. Oh, teman-teman, ini sudah tepat jam ini ya, jam 12. 12 malam teman-teman, jadi kita rehat dulu ya. Nanti kalau kita teruskan nanti besok nanti malam kita nggak siaran. Ya oke lah.